Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak Gresela si Hombi. Oke, hari ini kita mau belajar bersama. Tema kita hari ini yaitu kasih. Tema besar kita yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Ya, oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita harus berdoa dulu dong. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami supaya kami boleh belajar dengan baik hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita memulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan alat-alat yang perlu untuk kita gunakan. Yang pertama itu ada buku, yang kedua ada pena, dan yang ketiga tentunya harus ada Alkitab, karena hari ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen. Oke adik-adik, seperti tema yang kakak kasih tahu tadi, yang kakak beritahu tadi itu saling mengasihi anggota keluarga. Kakak mau nanya nih, siapa kira-kira yang termasuk ke dalam anggota keluarga kita? Ya, betul sekali. Yang termasuk anggota keluarga kita adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dengan kita. Tentunya itu ada bapak, ada ibu, abang, adik, nenek, kakek, sepupu, dan lain sebagainya. Pokoknya yang memiliki hubungan darah dengan kita. Tema kita saling mengasihi anggota keluarga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ayat Alkitabnya, mari kita belajar bernyanyi dulu. Kakak mau mengajarkan satu lagu yang pastinya seru dan berhubungan dengan pelajaran kita. Kakak mau mengajarkan lirik dan gerakannya. Nanti adik-adik semuanya bisa meniru. Setelah mengetahui, mari kita bernyanyi bersama. Oke? Mari kita bernyanyi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke adik-adik, demikian lagunya. Kakak mau bertanya lagi nih, apa kira-kira yang dapat kita ambil dari lagunya? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Ya, betul sekali, tentunya kita belajar tentang kasih. Di dalam lagu tersebut diajari bahwa kita semuanya harus saling mengasihi, terutama di dalam anggota keluarga kita. Maka jika hal itu sudah terjadi, senanglah hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Begitu ya adik-adik. Mari kita membaca ayat Alkitab kita, ayat pelajaran kita pada hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kakak ulangi, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kakak akan membacakannya untuk kita dan kita semua mengikutinya di dalam hati kita serta meresapinya. Kakak akan membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti kita juga akan di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan tidak membenci saudaranya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau menggarisbawahi nih ayat 20 dan ayat 21. Dikatakan, jika seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi saudaranya, itu adalah seorang pembohong, adalah seorang pendusta. Karena semuanya harus sejajar, kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia. Kakak mau bertanya nih lagi, mengapa kira-kira kita harus mengasihi Allah? Jawabannya, karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Ya, adik-adik, kita tahu bahwa Allah Bapa mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tentunya manusia adalah kita. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga diberikannya anaknya satu-satunya. Jadi kasih Tuhan itu sungguh-sungguh nyata, sehingga kita harus juga memberikannya kasih kita, memberikan kasih yang nyata kepada orang lain. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi sesama? Tentu jawabannya sama, adik-adik ya, bahwasannya karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita, orang di sekolah kita, di lingkungan kita, di gereja, itu adalah sesama kita.
Tetapi pembelajaran kita hari ini menekankan bahwa kita sesama keluarga, sesama anggota keluarga harus saling mengasihi. Kenapa? Pembelajaran kasih diawali dari keluarga. Kenapa inti pembelajaran kita hari ini harus mengasihi keluarga? Begini adik-adik ya, pembelajaran kita hari ini adalah mengasihi anggota keluarga, saling mengasihi anggota keluarga, yang dimana kita tahu bahwa keluarga adalah sumber pembelajaran, sumber pendidikan yang paling utama. Ketika kita saling mengasihi di dalam keluarga, maka kita akan boleh mengasihi kawan-kawan kita di luar yang notabene adalah sesama kita. Semua pembelajaran itu diawali dari keluarga. Mari belajar untuk mengasihi sesama kita, tapi kita utamakan keluarga kita, supaya kita boleh mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita, karena diawali dari keluarga kita. Nah adik-adik ya, ini pertanyaan kakak terakhir deh. Apa kira-kira contoh yang dapat kita sebutkan sebagai wujud cinta kasih kita di dalam keluarga? Yang pertama, saling tolong menolong. Iya, saling menolong. Orang-orang yang memiliki kasih tentunya harus saling menolong. Yang kedua, sopan. Iya, sopan. Orang-orang yang memiliki kasih, anak-anak yang memiliki kasih pasti berbicara sopan, tidak sembarangan dalam berbicara. Yang ketiga, ya, memaafkan. Memaafkan dan mau meminta maaf adalah wujud dari cinta kasih. Ketika seorang anak berbuat salah di dalam rumahnya, maka dia meminta maaf kepada orang tuanya. Itu adalah kasih. Dan ketika kakak mau melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada adik, dan adik mau meminta maaf, itu adalah kasih. Demikian ya adik-adik ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita boleh melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita, supaya senanglah hati Tuhan dan senang juga hati kita. Oke adik-adik? Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Kiranya pembelajaran kami boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi boleh kita ingat dan mempraktekkannya. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu. Shalom.